saya. Shalom, Browers. Ayo dong, berdiri. Berdiri dulu. Oke, udah berdiri. Papi mau icebreaker nih hari ini. Sebelum nanti Papi kasih kamu nama ini. Hari ini kita belajar satu lagu. Pasti udah pada tahu. Namanya apa? Topi saya Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Udah bisa? Bisa, jadi bisa ya. Ayo, makin lama nanti makin cepet ya. Ayo kita gas lagi. Topi saya Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Ayo lebih cepet ya, kamu nak ya. Topi saya Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Sekarang kata topi gantinya apa? Jadi kayak gini nih. Saya Bunda saya. Bisa? Oke, yuk coba ya. Topi jadi ayo 1, 2, 3. Saya Bunda. Ayo gerakannya. Bunda saya. Kalau tidak Bunda, bukan saya. Silakan Kamona untuk lanjutkan. Ayo. Kita duduk. Salam adik-adik. Shalom. Luar biasa. Salam juga buat adik-adik Growers yang ada di rumah. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah dulu, kita tepuk semangat. Supaya kita ada semangat. Harus semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yang kencang dong supaya semangat. Oke, bisa nggak? Bisa. Sekali lagi ya, buat adik-adik juga yang ada di rumah, tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, karena sudah semangat, berarti saatnya kita memuji Tuhan. Oke, kita nyanyi apa kabar? Mari bergembira. Oh, stand up. Berdiri. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, bedingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar. Cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira.
dari mulai sampai akhir lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi Cari Jiwa Bersama Yesus. Yang satu deh. Oh, ini. Adanya masih ingat lagu ini? Iya. Oke, mari kita berdiri lagi. Ayo berdiri. Oh, saya nih kok. Oh, saya nih. Kalau kita Buka Alkitab. Oke. Ya, Teh. Ini ya. Cepetan dulu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekali lagi kita nyanyikan. Kakak ajar dulu ya, seperti ini. No, terus jadi. Ayo. Ayo, ya. Ayo bersama kakak dulu. No? Ayo. Buka. Ayo. Ya. Ayo kita ajar teman-teman. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Jadi buahnya dari kecil dulu, terus semakin besar, besar dan semakin Besar. Oke, berdiri lagi. Samuel. Semangat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah itu sama ibu. Oke, Dede, silakan duduk kembali. Ayo. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dipimpin oleh Kak. Amin. Oke. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar mengenai 3 pribadi. Yang masih ingat siapa dulu? Kita belajar tentang kepribadian siapa selama 3 minggu. Siapa yang ingat? Ada 3 orang loh, pahlawan yang paling hebat. Siapa? Oh, pertama adalah Musa. Yeay.
Gideon. Wah, jadi Robot sangat pintar-pintar. Betul, kita belajar tentang 3 pribadi. Oke, buat siapa nih? 3 pribadi. Nah, tentu adik-adik bertanya, kok cowok semua ya ibu ya? Ya, kenapa cowok semua? Tahu cuma tadi cewek. Ya, emang Suster Risa nggak bisa jadi pahlawan apa? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang seorang perempuan yang akan juga menjadi pahlawan. Siapakah dia? Mari kita belajar. Oke, inilah dia. Dia adalah seorang ratu cantik yang pemberani. Siapa yang pemberani di sini? Tadi siapa? Oh, tadi si Rafael berani kan jawab Ibu Miss Mona ya kan? Ya. Jadi sudah menjadi pahlawan pemberani. Nah, juga Ko Samuel tadi sudah menjadi pahlawan pemberani. Nah, adik-adik, dengarkan ya. Sebelum kakak lanjutkan dulu, nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak akan saya kasih hadiah. Cerita. Ya. Oke, nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak akan kasih apa? Hadiah. Yang kedua, kakak akan kasih hadiah buat anak-anak yang diam. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, jadi pertama, siapa yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Miss Mona akan kasih hadiah, tapi cuma 1 orang. Kemudian, siapa nanti yang tahu firman Tuhan, 2 orang ya yang kakak pilih hari ini pemenangnya. Kakak juga akan kasih hadiah di akhir firman Tuhan. Makanya dengarkan baik-baik. Ya? Oke, are you ready? Ready. Oke. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang ratu yang cantik dan pemberani. Siapakah dia? Ini adalah Ratu Esther. Oke. Adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya Kerajaan Persia. Nah, ingat ya, zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar, namanya Kerajaan Persia. Apa mereka? Persia. Kerajaan Persia. Nah, di dalam kerajaan ini ada satu raja yang memimpin, namanya Raja Ahasiweros. Siapa? Ahasiweros. Samuel siapa rajanya? Ahasiweros. Di mana? Di kerajaan Persia. Oke, nah ini dia. Si raja ini punya istri, namanya Ratu Wasti. Raja Ahasiweros mempunyai seorang istri namanya Ratu Wasti. Nah, si Ratu Wasti ini dihukum. Kenapa dia tidak taat pada peraturan raja? Dia dibuang. Nah, jadi dihukum oleh si raja. Oke, next. Nah, ketika Ratu si Wasti ini dihukum, raja tentu mau cari pengganti, betul? Tuh, mau cari istri lagi atau sebagai ratu pengganti Ratu Wasti. Nah, bagaimana nih caranya untuk mencari ratu ini, mencari pengganti Ratu Wasti? Dia mengadakan, apa yang dia katakan? Dia adakan dikumpulkan seluruh gadis
susah atau di kota itu. Aduh, dia mengumpulkan semua gadis-gadis yang ada di kota itu untuk mencari ganti Ratu Wasti. Karena Ratu Wasti sudah dipecat atau sudah dibuang karena tidak. Oke, sampai situ mengerti? Oke, next. Ternyata adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Nanti nggak bisa jawab pertanyaan, Ibu tidak ada kasih hadiah. Jadi siapa yang betul-betul dengarkan firman Tuhan hari ini dapat hadiah. Yang kedua, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu, Ibu juga kasih hadiah. Berarti pemenang hari ini menjadi pahlawan ada 2 orang. Oke? Nah, penjaga benteng atau penjaga kota itu bernama Mordekai. Nah, rajanya tadi siapa? Ahasiweros. Ratunya siapa? Wasti. Tiba-tiba Ratu Wasti dihukum. Lalu kemudian Raja Ahasiweros mencari pengganti ratu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dia mengadakan sayembara atau dia mengumpulkan seluruh gadis-gadis di kota. Nah, adik-adik, ternyata di kota itu ada bernama Bapak Mordekai. Tugasnya apa, kakak? Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Nah, si Mordekai ini merawat seorang sepupu namanya Hasada atau Esther. Ini dia si Esther. Ia menjaga, Mordekai ini menjaga Esther. Siapa? Esther. Alright. Esther juga seorang Yahudi, artinya sama dengan Mordekai. Oke, next. Nah, Ratu Esther ini adik-adik, dia orangnya cantik dan baik hati. Dia cantik dan baik hati, sehingga raja memilih dia untuk menjadi pengganti Ratu Wasti. Dia menjadi seorang ratu di kerajaan Persia atau istri Raja Ahasiweros. Nah, next. Nah, di dalam kerajaan itu ada juga seorang yang sombong. Kenapa dia sombong? Dia dipilih sebagai penasehat atau sebagai penjabat tinggi di kerajaan Persia. Dia adalah seorang kepercayaan Raja Ahasiweros. Nah, karena dia punya jabatan yang tinggi di kerajaan itu, sehingga dia menjadi sombong. Aku kan tinggi, betul? Hebat katanya. Sehingga dia menyuruh semua orang untuk sujud menyembah dia. Siapa dia? Yaitu Haman. Dia tuh suruh orang tuh, kamu harus sujud sama saya. Kamu harus menyembah saya. Dia udah mulai sombong. Nah, adik-adik, pada saat itu si Mordekai ini atau pamannya si Esther ini tidak mau menyembahnya. Dia tidak mau. Aku tidak mau menyembah karena Mordekai takut Tuhan. Dia hanya menyembah Tuhan saja. Nah, adik-adik, kira-kira tadi Esther kemana dia? Sudah menjadi ratu. Betul? Dia sudah menjadi ratu. Sedangkan yang merawat Esther dari kecil adalah Mordekai. Oke. Dia tidak mau ini adik-adik ya. Dia tidak mau menyembah siapa? Haman yang sombong tadi. Dia tidak mau. Karena bagi dia hanya Tuhan saja ya disembah. Si Haman ini, karena Haman ini dia marah. Loh, kenapa kamu tidak menyembah saya? Saya kan hebat orangnya. Saya kan pejabat tinggi di sini. Kenapa kamu tidak menyembah saya? Dia marah adik-adik. Dan dia menghasut Raja Ahasiweros. Dia menghasut nih. Dia mau karena tadinya Mordekai ini berasal dari Yahudi. Dia mau membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Persia.
pahlawan ini adalah kepercayaan raja. Nah, tiba-tiba siapa ini? Si Mordekai kasih tahu hal itu kepada si Esther. Bahaya, kita dalam bahaya karena Esther juga orangnya Yahudi. Lalu adik-adik, kemudian Esther dan Mordekai mereka minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Bangsa kami akan dibunuh. Ya, mereka berdoa sama Tuhan, mereka berpuasa. Nah, hanya satu jalan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi supaya tidak dibunuh oleh Raja Ahasveros, karena tadi si Haman ini sudah masuk sudah menghasut raja. Ini bahaya. Berarti tinggal si yang bisa menyelamatkan adalah siapa ini? Esther. Nah, apa yang dia lakukan? Dia minta sama bangsanya atau orang Yahudi, berdoa untuk saya. Saya akan memberanikan diri untuk menghadap raja. Kalau seandainya raja tidak mengulurkan tongkatnya ketika Ratu Esther datang menghadap raja, maka ratu ini juga akan dibunuh. Sekalipun dia itu istri raja, itu tidak berpengaruh. Nah, mereka berdoa, dan ini juga mereka berdoa, Tuhan tolong, Ratu Esther akan menyelamatkan bangsa kami. Dia berdoa, mereka berdoa. Nah, gimana mereka berpuasa, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Lalu si Esther memberanikan diri. Lihat nih guys, ini adalah kira-kira si raja mengulurkan tongkatnya enggak? Kalau seandainya raja tidak mengulurkan tongkat, berarti bangsa Yahudi dan termasuk Ratu Esther akan dihukum mati. Lalu Esther pergi ke istana dengan mungkin rasa takut, tapi harus berani. Kenapa dia harus berani menyatakan kebenaran? Lalu Esther pergi ke istana. Nah, jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima, betul? Nah, jika tidak, maka akan dihukum mati. Jadi, pasti ini sangat luar biasa takut Ratu Esther. Tapi dia berani menyatakan kebenaran kepada raja. Adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata raja mengulurkan tongkat emasnya, dan Ratu Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat. Itu artinya, nah raja ini mengulurkan, berarti dia menerima Ratu Esther. Jadi dia menerima dan siap untuk berunding dengan Ratu Esther, sehingga Ratu Esther memberikan suatu permintaan supaya bangsanya tidak jadi dihukum, dan dia menyatakan bahwa Haman menjadi apa? Ya, Haman yang akan dihukum, ya kan? Jadi karena keberanian Ratu Esther, tidak dihukum bangsa Yahudi. Nah, Ratu Esther memberitahu bahwa orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi ini dia, si sombong tadi. Dia menyuruh orang sujud menyembah dia. Ini dia. Ratu Esther memberitahukan kepada raja. Nah, next deh. Lalu raja menghukum siapa yang dihukumnya? Haman. Serta membatalkan perintahnya untuk membunuh orang Yahudi. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan dan tidak dihukum. Kira-kira bangsa Yahudi diselamatkan karena siapa? Karena Tuhan dan karena melalui Ratu Esther pemberanian. Oke. Kira-kira adik-adik bertanya, Ibu, Miss Mona, itu kan ada itu Kapten Amerika, ada itu Spiderman, kan mereka punya kekuatan, betul? Si Ratu Esther kan dia kan ratu, itu si siapa lagi? Si Gideon, si Musa. Kira-kira kan aku masih kecil, bisa nggak aku jadi pahlawan? Kira-kira Rafael bisa jadi pahlawan tidak?
Bisa dong, walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi pahlawan. Asal kita punya hati untuk menolong sesama kita. Menolong siapa, Rafael? Menolong siapa? Papa Mama. Ya, betul sekali. Ketika kita nah, mari kita lihat ketika kita menjadi seorang pahlawan. Ayo. Nah, kita bisa menjadi pahlawan ketika kita membantu orang tua. Apa ini apa kerjanya ini? Nyapu. Pernah nggak bantu mama nyapu? Sering. Oh sering. Sampai pernah kan? Samuel pernah nyapu nggak? Pernah. Nggak pernah. Nyapu. Nggak pernah. Oh, nanti Yang lain. ke depan bantu ya, supaya jadi pahlawan. Ketika kita bantu mama untuk menyapu lantai, nanti kita sudah menjadi pahlawan. Betul. Nah, apalagi ketika kita membersihkan, contohnya piring-piring, bantu orang tua ketika capek. Apa ini? Keringkan pakaian, jemur, melap kaca. Apa ini? Cuci baju. Nah, kita sudah menjadi pahlawan karena kita membantu orang tua. Next day. Nah, apalagi ketika kita menjadi pahlawan, kita juga bisa jadi pahlawan ketika kita mengajak teman membaca. Ayo teman-teman kita membaca. Tapi aku nggak bisa membaca, aku ajarin. Nah, seperti itu. Kita menjadi pahlawan bagi teman kita. Pernah nggak kalian seperti ini? Bonceng teman di sepeda? Pernah, berarti sudah jadi pahlawan. Ini udah pernah belum? Belum. Sudah? Belum. Michael udah? Udah. Bantu teman yang lagi jatuh. Ada? Nah, ke depan kita akan berusaha jadi pahlawan bagi teman-teman kita. Berdoa. Siapa yang kalau Miss Mona atau Miss Yenya atau Ko Fendi suruh berdoa tidak berdoa? Ayo. Ada nggak? Nah, jadi kalau seandainya kita tenang, seperti kalian tenang mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti kalian sudah menjadi pahlawan. Kita juga pernah nggak kalian pungut sampah bersama teman-teman, gotong royong, pernah nggak? Atau bersama papa mama di rumah. Jadi kita sudah menjadi pahlawan. Ini nih. Kalau seandainya ada makanan bagi sama teman, berarti kita juga jadi pahlawan. Oke, next. Kita juga buang sampah pada tempatnya. Berarti kita hebat melakukan hal yang baik. Oke. Nah, aku adalah pahlawan kecil. Oke. Jadi kita juga walaupun masih kecil, tapi kita bisa menjadi pahlawan pemberani. Oke, berdiri dulu. Kita katakan, aku pahlawan kecil, hebat dan kuat. Berdiri kok. Oke. Aku pahlawan kecil. No. Aku pahlawan hebat dan kuat. Bisa? Aku pahlawan hebat dan kuat. Bisa? Bisa. Oke. Tanya sekali lagi. Aku pahlawan hebat dan kuat. Bisa, Rafael? Bisa. Oke, ayo sekali lagi. Ayo. Aku pahlawan yang hebat dan kuat. Yeay. Gimana yang bisa jadi pahlawan? Mamam dia. Bisa dong. Oke. Sebelum kakak kasih hafalan hari ini, kakak akan adakan kuis. Siap? Siap. Sobat siap? Siap? Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak yang 3 ini? Kakak akan ada hadiah. Yeay. Nanti dulu ya hadiahnya. Oke, siap? Siap. Kakak siap? Siap? Jawab kakak ya. Oke. Ya, nanti ada hadiah, oke? Oke. Immanuel siap? Siap. Siap begini. Siap begini. Siap. Siap yang hadiah. Siap hadiah doang. Oke. Siapa
Siapa pengganti Ratu Wasti? Wah, Ratu Esther. Ratu Esther. Pertanyaannya dua lagi. Kalau seandainya si Ko Michael jawab secara berturut-turut, berarti dia pemenangnya. Ayo Serisa semangat. Oke. Siapa orang yang sombong dan minta untuk disebar? Haman. Oh. Ayo semangat semua, Semangat. Ayo. Oke, sekali lagi. Ratu Esther adalah seorang Yahudi, betul. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini rebutan ya, rebutan. Selain daripada Ratu Esther seorang Yahudi, dia adalah wanita yang berarti Michael jawab dua pertanyaan. Oh, siapa ini? Samuel jawab satu. Berarti pemenangnya adalah tapi tenang, satu orang lagi. Kakak mau kasih dulu hadiah buat Michael. Oke, selamat sudah jadi pahlawan hari ini menjawab pertanyaan. Terimanya. Satu lagi. Tapi kakak bingung nih karena semuanya tadi pada tenang semua. Siapa yang paling tenang? Nanti Ko Feli yang pilih ya. Yang paling tenang mendengarkan. Kira-kira siapa ya? Siapa? Menurut Miss Jenny siapa kan? Ini siapa tuh? Ya. Siapa ya? Menurut Rafael siapa yang paling serius mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Siapa tadi? Samuel. Samuel juga punya hadiah. Ayo ke depan. Ya, jadi hari Minggu tenang lagi. Kenapa? Nah, adik-adik nanti jangan sakit hati ya si Rafael. Ke depan jadi pahlawan juga buat teman-teman. Jadi untuk ayat hafalan kita hari Minggu kita baca bersama. Oke. Nanti siapa yang bisa hafal hari Minggu juga kakak kasih hadiah satu. Setiap hari Minggu. Kalau satu ya, kalau bisa nanti bisa sebutkan ini kasih kakak juga kasih hadiah. Ya? Hafal ya? Iya. Ya, itu kerja hari Minggu kita menghafal ini. Oke, memory verse adalah Mazmur 27 ayat 14. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Amin. Kalau bisa juga, kalau sudah hafal, nanti kirim di grup apa itu ya? Di HK Group. Grup Kids ya. Nah, bisa juga. Ya videonya ya. Bisa minta papa mama untuk kirim karena sudah berhasil menghafal 27 ayat 14. Oke. Nah, adik-adik nanti sebelum kita pulang, kita akan ada kegiatan. Nah, tadi Ratu Esther pakai apa dia kira-kira? Hah? Dia pakai apa? Mahkota. Jadi Ratu
Karena kita sudah menjadi pahlawan yang hebat. Nah, di sini nanti ya, ada pensil gambarnya, jadi kita mewarnai. Ya. Nanti setelah mewarnai kita bawa di rumah dan kasih tahu sama papa mama. Papa, aku belajar tentang seorang Ratu Esther yang pemberani dan cerita aku juga mau jadi pahlawan. Aku mau membantu papa mama bekerja untuk mencuci piring, menyapu lantai. Oke? Oke. Kita akhiri permasalahan ini. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti kakak berdoa. Oke, tadinya kan jadi pahlawan itu juga tadi kan berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pahlawan pemberani. Kepada teman-teman kami dan juga kepada orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, Teresa kumpulkan. Mana tadi duitnya udah kasih? Mana ini asik ya? Oke. Kita berdoa dulu. Yuk berdoa dulu. Sekarang kita mau memberikan persembahan berkat persembahan yang kita kasih Tuhan. Amin. Siapa? Gini. Ya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi kita nyanyi lagu yang tadi supaya kita semangat. Sekali lagi lagu yang pertama. Oke. Sabar, nanti komedi ya. Oke. Kejutkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kejutkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Oke, terima kasih Miss Mona dan Miss Jen. Yuk, anak-anak growers, kita semua akan akhiri ibadah. Yuk, bangkit berdiri, tapi ajak kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap anak growers, supaya setiap kami bisa menerima firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan, menjadi pahlawan yang berani, baik di rumah maupun di sekolah, membantu orang tua kami, juga membantu teman-teman kami. Terima kasih, Tuhan memberkati Miss Mona dan juga Miss Jenny yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan juga memberkati setiap kami anak-anak growers, dimanapun kami berada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami juga akan pulang. Tuhan memberkati dan melindungi kami dalam perjalanan pulang kami. Mari anak-anak growers, kita angkat kedua tangan kita. Mari tengadahkan wajah kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak growers yang luar biasa yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang membuat kalian hebat, dahsyat, luar biasa, menjadi pahlawan yang gagah berani seperti Esther. Diberkati Tuhan masa depannya, sekolahmu pintar dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang menjadikan engkau dahsyat dan luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak growers yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan papi kita katakan amin. Oke, jangan lupa ya, tugasnya Melukis, menggambar. Oke. Berkati growers. Ini, yuk, ambil.